Mengejutkan tudingan Ibunda Indah Permatasari kepada Arie Kriting bisa menikahi Indah karena jampi-jampi atau diguna-guna. Lengkap dengan argumen memiliki sejumlah bukti baru-baru ini mengguncangkan jagat maya. Nursyah bahkan siap dilaporkan ke polisi terkait dengan pernyataannya tersebut. Ya, Nursyah mengklaim bahwa terjadinya perubahan sikap putrinya yang drastis kepada dirinya. Diklaim Nursyah karena adanya indikasi guna-guna yang dilakukan oleh Arie Kriting. Lantas, benarkah jika Arie Kriting memakai guna-guna kepada Indah? Seperti apa telisik ahli kartu tarot atas tudingan tersebut? Benarkah Indah dan Arie menikah karena diguna-guna atau karena memang keduanya saling mencintai dan hidup bahagia? Benarkah berbagai kejadian aneh di rumah Nursyah, yaitu sering didatangi ular karena kiriman santet dari Arie Kriting? Seperti apa telisik ahli tarot akan hal itu? Di tengah praharanya dengan Arie Kriting, kisah berbeda Nursyah yang menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah atas hadiah dari putrinya Indah Permatasari. Nursyah yang berangkat umroh bersama ibunda dan suaminya mengaku sangat bersyukur dirinya bisa menginjakan kaki di Tanah Suci Mekah. Dan seperti apa pula buah umroh yang dijalaninya menghadapi hubungannya yang panas dengan Indah dan Arie Kriting? Sementara itu, perjuangan putrinya Indah Permatasari dan Arie Kriting untuk mendapatkan restu dari sang bunda belum pernah surut. Meski sudah 2 tahun lebih mereka menikah, hingga lahirnya momongan buah cinta mereka. Restu belum juga diberikan Nursyah ibunda Indah, namun keduanya terus berusaha dan tak putus asa. Seperti apa perjuangan mereka menghadapi kerasnya hati sang ibu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger tudingan Ibunda Indah Permatasari kepada Arie Kriting bisa menikahi Indah karena jampi-jampi atau diguna-guna, lengkap dengan argumen memiliki sejumlah bukti, baru-baru ini mengguncangkan jagat maya. Ia bahkan siap dilaporkan ke polisi terkait pernyataannya tersebut. Ibunda Indah juga mengklaim bahwa terjadinya perubahan sikap putrinya yang drastis kepada dirinya. Diklaim Nursyah karena adanya indikasi guna-guna yang dilakukan oleh Arie Kriting. Lantas, benarkah jika Arie Kriting memakai guna-guna kepada Indah? Seperti apa telisik ahli kartu tarot atas tudingan tersebut? Ya, tidak seujon, saya ada bukti. Tidak seujon saya, ada bukti kok. Ya, ada bukti. Bukti otentik, ya. Kiribo pakai jampi-jampi supaya Indah Permatasari tidak bisa pulang di rumah. Nggak begitu Indah dulu itu. Jangan marah sama saya. Nengok aja itu dengan kata muka kasar, Indah nggak boleh, nggak mau itu Indah. Bukan Indah itu, tapi dibikin panas, dibikin mandi supaya lupa dengan muka saya, dengan kebaikan saya. Yang ada di dalam mukanya Indah itu kribo, spill aja buktinya, Bu. Tenang aja, saya kalau dilapor polisi saya sudah. Ini tidak ada, ya. Terlihat dari tarot di sini tidak ada yang namanya kiriman santet, ya. Karena pola pikir manusialah yang membentuk hal-hal negatif. Saya mah mau dianggap buruk ya udah, mau dianggap baik ya udah. Indikasi lainnya dari klaim Nursyah bahwa Arie Kriting menggunakan guna-guna atau jampi-jampi adalah karena rumahnya sering dimasuki ular, yang menurutnya adalah kiriman santet dari Arie Kriting.
Lalu benarkah berdasarkan telisik ahli tarot, melihat bahwa Ari Kriting mengirimkan santet ke rumah Ibunda Indah Permatasari? Ini cerita dulu. Ini nanti saya ambil berapa hari aja puasa Syawal. Saya baru 5 hari puasa Syawal nih. Lagi puasa Syawal, ular mau menyerang saya, mau masuk di pintu. Allahu Akbar, aku bilang begitu, lari tunggang langgang itu ular, kurang ajar itu. Kok rumah saya yang bersih mau masuk ya ular ya? Sebenarnya ini tidak ada, ya. Ini tidak ada kaitannya, ya, dengan ular yang ada di rumah lah atau kejadian apalah. Ini tidak ada kaitannya, ya. Karena posisinya memang masuk si Ari di sini, ini yang membuat kecurigaan dari Mama Indah. Nah, jadi sebenarnya tidak ada kaitannya di sini, ya. Jadi posisinya di sini paling tidak karena keraguan yang menciptakan kekhawatiran dari orang tua Indah. Jadi bukan ular aja, binatang lain pun kalau kita berpikiran negatif juga jadi energi negatif. Nah, jadi buat mamanya Indah di sini harus berpikiran positif. Karena kuasa Tuhan lebih agung, lebih kuat daripada yang namanya santet. Indikasi berikutnya yang diklaim Nursyah bahwa putrinya Indah Permatasari diguna-guna Ari Kriting adalah ia terlihat tidak bahagia menjadi istri Ari Kriting. Menurut Nursyah, kebahagiaan yang terlihat di mata Indah saat ini hanya dibuat-buat dan pengaruh dari jampi-jampi Ari. Tetapi benarkah dalam penerawangan ahli kartu tarot menyebutkan bahwa Indah dan Ari saling mencintai dan Indah mau menikah dengan Ari murni karena Indah mencintainya? Dan benarkah menurut penelisikan ahli tarot, Indah dan Ari kini hidup bahagia? Bagaimana dicekoking begini, kan tidak sadar itu dicekokin terus. Orang yang bodoh aja itu orang yang tahu. Tapi biar saya, ini orang tuanya, saya tahu. Saya melahirkan Indah Permatasari, saya yang tahu Indah Permatasari. Nggak mungkin Indah itu pada gila sekali, disuruh belok kiri, disuruh belok kanan. Itu anak kan nggak begitu. Belum tentu nggak. Kan dicekokin terus supaya kelihatan bahagia, kelihatan seru. Indah ini kayak orang bego-bego begitu. Bagaimana bahagia itu, kayak tinggal di mana itu? Kan orang kalian pada lihat kan tempat tinggalnya bagaimana? Nggak pernah lihat? Masa tidak lihat itu di pojok? Saya itu sudah mau melabrak di situ tuh sebelum kawin. Tapi masih harga diri saya tahan. Jadi Ari pun di sini sangat mencintai Indah dan Indah pun mencintai Ari. Makanya mereka berani untuk memutuskan hidup bersama. Ya, tinggal bagaimana orang tua Indah ibaratnya mendoakan yang terbaik buat mereka. Atas berbagai indikasi adanya guna-guna, santet atau jampi-jampi yang diklaim Nursyah berasal dari Ari Kriting tersebut, ia berpendirian sampai kapanpun tidak akan memberikan restu atas pernikahan Ari Kriting dan Indah. Lantas, benarkah akibat pernikahannya dengan Ari Kriting, Indah sudah tidak lagi dianggap anak oleh Nursyah? Lantas, seperti apa seharusnya sikap Nursyah saat ini terhadap Ari dan Indah yang sudah hidup bersama memiliki buah hati? Tidak. Allah yang lebih tahu. Kan permintaan saya sebelum kawin tidak dilakuin sama dia. Karena dia merasa dirinya hebat dengan ilmunya dia. Akhirnya begitu. Mau datang, Indah tidak datang, itu sudah pasrah saya. Lillahi ta'ala. Sudah tidak mau lagi mengharapkan Indah seperti apa yang ku mau, enggak. Demi Allah, sudah itu hati saya itu begini. Saya sudah anggap orang lain tuh Indah. Benar. Nggak perasaanku ini tidak ada rasa. Benar. Sudah. Memang barangkali Allah kasih begitu barangkali. Supaya saya tidak menangis lagi. Supaya saya tidak sakit lagi. Kalau dilihat dari tarot di sini, karena sudah terjadi ya harus rela. Makanya doa yang terbaik orang tua untuk anaknya, biar apapun yang dilakukan anaknya ini akan menimbulkan kebahagiaan dengan nilai-nilai baik. Nah, ini yang harus dilakukan orang tua Indah di sini. Yang mereka harus lakukan untuk saat ini harus saling mengasihi, harus lebih terbuka, ya, sesuai dengan apa yang diinginkannya. Karena yang terbaiklah akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa.
Geger sejumlah indikasi yang menjadi alasan tudingan Ibunda Indah Permatasari bahwa Arie Kriting menggunakan guna-guna terhadap Indah. Lantas, seperti apa kisah Nursyah saat menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Geger, tudingan yang dilontarkan Ibunda Indah Permatasari terhadap Arie Kriting yang menyebutkan bahwa menantunya ini menggunakan guna-guna agar Indah luluh hatinya dan mau menikah dengan dirinya sebagai alasan tidak memberikan restu. Berbeda dengan kisah Nursyah yang bulan Januari lalu menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah atas hadiah dari putrinya Indah Permatasari. Nursyah yang berangkat umroh bersama ibunda dan suaminya mengaku sangat bersyukur dirinya bisa menginjakan kakinya di Tanah Suci Mekah. Tapi Nursyah membantah kalau uang yang dipakainya untuk umroh adalah uang dari putrinya Indah Permatasari. Ini posisi yang saya dambakan. Ya memang lama, dari tahun 1987 saya berjuang kepingin berangkat semua bapak saya, mama saya. Alhamdulillah bapak saya sudah saya kasih naik haji, mama saya sudah saya angkat ke situ. Walaupun kata orang uangnya Indah Permatasari itu bukan uang Indah Permatasari, itu uang saya. Uang saya, jangan bilang uangnya laki-laki itu. Saya berjuang mulai dari 87. Dari Indah masih kecil, dari Indah kelas 5 SD saya bawa. 1-2 jam sampai 3 jam kita antri di situ. Saya hari pertama dapat. Alhamdulillah sampai meronta-ronta di depan Nabi 3 kali saya sholat. Di situ saya minta ampun sama Allah. Yang paling pertama yang saya untuk diri saya dengan anak-anak saya. Dosa-dosa kita yang sudah lakukan. Gampang sekali masuknya. Karena di situ itu kita merasa kayak orang kotor, jorok, kita meronta-ronta sama Allah sama Nabi Muhammad. Di situ saya meronta-ronta bagaimana caranya terkikis dosa-dosa saya. Sampai saya bawa mama saya di depan Nabi Muhammad. Di sinilah ini yang saya cari-cari, ya Allah. Terima kasih ya Allah sudah dorong saya, sudah ditarik saya Nabiku sampai di sini. Mama saya simpan di situ depan. Jadi goyang-goyang sana sini itu pas hari Jumat. Doa saya itu untuk anak-anak, untuk rumah tangga biar suami saya lebih lebih tenang lagi, tidak seperti yang dulu-dulu bisa digampangkan, digoyahkan sama yang tidak bagus-bagus. Itu aja, saya mintanya yang baik-baik saja. Ngapain mendoakan orang jahat begitu ya? Kata orang, uangnya Indah Permatasari itu bukan uang Indah Permatasari, itu uang saya. Uang saya, jangan bilang uangnya laki-laki itu. Kesaksian Nursyah saat berada di Tanah Suci Mekah pun luar biasa. Ibunda Indah menyebutkan bahwa dirinya banyak ditolong dan dimudahkan, termasuk saat berusaha mencium Hajar Aswad. Menurutnya hal itu bisa ia lakukan karena kebesaran Allah. Alhamdulillah, sudah cium Hajar Aswad, tapi jangan lagi uang dan syaiton. Saya itu uang saya. Badan saya tidak bisa mau jungkir balik, mau dorong, kan saya sudah kuat di sini pegang ini tali bawahnya. Berapa lama tuh? 3 kali langsung dekat dengan Hajar Aswad. Allah itu menunjukkan kehebatannya. Ini laki-laki betul-betul malaikat menurut saya. Semakin dihujat, saya di situ saya ambil itu hikmahnya. Semakin dihina, kalau kita tidak bersalah, diangkat derajat kita tinggi-tinggi. Demi Allah, demi Rasulullah. Kenapa? Sampai detik ini saya seandainya Allah kasih lewat mimpi saya siapa sebenarnya yang di sini yang di Tafakkur. Masih bertanya sampai sekarang. Demi Allah, demi Rasulullah. Jadi saya bilang siapa di sini ini yang saya nyandar kaki 6 orang, 3 orang, 1 orang bapak-bapak botak di situ di belakang saya langsung gitu kan. Disitulah hikmahnya. Kalau misalnya di dunia ini seperti tadi, saya kan selalu kenyang di perut.
Dari awal datang di Medina sampai pulang, saya kenyang terus. Kenapa? Karena saya suka berbagi. Saya suka kasih makan orang. Apapun yang saya bikin saya kasih. Itu kuncinya. Kenapa saya sampai travel bawa maka kan saya bukan makan yang saya perhatikan. Saya di masjid lagi. Itu waktu di hotel saya tidak untuk ganti baju dengan untuk mandi saja itu di hotel. Meski mendapatkan banyak ujian dan rintangan dalam hidupnya, namun apa yang ia alami di Tanah Suci merupakan buah kesabarannya selama ini. Terkait hubungannya saat ini yang buruk dengan Ari Kriting dan Indah Permatasari, Nursyah mengingatkan putrinya dan menantunya bahwa apa yang mereka lakukan kelak akan mendapat ganjarannya. Indah kan tidak pernah jahat sama saya. Cuman jahatnya kan karena dicuci otaknya itu aja. Kalau pergi di sana pasti ditegur sama Allah. Hati-hati ya, hati-hati. Sebegini pun itu kita berbuat jahat kepada manusia. Allahu Akbar, di sana itu meronta-ronta orang di sana yang berbuat jahat. Kenapa saya gampang hajar aswad, berjuta-juta orang di Indonesia, di dunia meraung-raung mau masuk di situ. Saya cuma 2 waktu dikasih set langsung masuk. Demi Allah, demi Rasulullah, itulah kalau kita hati bersih. Tapi kalau coba-coba yang mengirim ular ke rumah saya, nanti dipatuk ular sama saya, cek, langsung jadi ular kepalanya di sana. Jangan lagi ada netizen bilang, ndak malu nenek-nenek sudah dibayarkan umrah katanya. Aku nggak mau ngomongin masalah orang tua. Aku sih selalu berusaha untuk memberikan berita-berita yang baik untuk orang tua saya sih. Bagaimanapun itu orang tua saya, jadi aku nggak mungkin ngomongin hal-hal yang buruk di media gitu. Karena aku sayang sama dia sebenarnya. Indahnya pengalaman Ibunda Indah Permatasari saat menunaikan ibadah umroh. Lantas, seperti apa perjuangan Indah dan Ari mendapatkan restu dari sang bunda? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Vero. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Indahnya pengalaman Ibunda Indah Permatasari saat menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Tak seindah itu kisah putrinya Indah Permatasari dan Ari Kriting untuk mendapatkan restu dari sang bunda. 2 tahun lebih menikah hingga lahirnya momongan buah cinta mereka, restu belum juga diberikan Nursyah, Ibunda Indah. Tetapi Indah dan Ari mengaku tak putus asa. Mereka terus berjuang dengan berbagai cara untuk mendapatkan restu, baik dari pihak Indah maupun pihak Ari. Karena mereka percaya setetes air saja bisa melobangi batu yang keras, apalagi hati manusia yang lunak, pasti suatu saat akan luluh oleh kuatnya cinta Ari kepada Indah. Bagi keduanya, restu dari Ibunda Indah tinggal menunggu waktu yang tepat. Kalau sama Bang Ari itu sebenarnya kita sih usaha ya pastinya. Ada banget usaha aku tahu banget kayak gimana Bang Ari ke orang tua gitu. Tapi kan ada hal-hal yang nggak memungkinkan itu terjadi gitu. Jadi ya kita nggak usah terlalu memaksakan. Seandainya saja permintaan saya dulu diiyakan, tidak sampai berlarut-larut begini. Saya minta persyaratan. Ini persyaratan, aduh gampang banget. Diadakan pengajian di rumah saya. Terus si laki-laki itu kalau tidak ada yang saya tuduhkan, itu doang. Gampang kok duduk manis di masjid. Kan tak pakai uang. Kan saya tidak minta uang, saya tidak minta uang. Kata kamu, bilang iya insya Allah. Diiyakan. Hari hanya itu. Saya itu diamnya itu dari 2018, 2019, 2020. Langsung meledak mereka kawin. Saya tahu tempat kawinnya mereka, saya tahu tempat hari hanya, tapi saya tidak mengamuk. Bagaimana mau restu? Dia pakai jin dan syaiton. Kan saya sudah bilang, kalau saya mau restuin, pengajian dulu. Mami, kalau mereka meminta maaf, apakah Mami mau? Terlambat sudah, semuanya
muncul berantakan lewat apalagi netizen. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.